Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya mau undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau salamin saudara-saudari kita di sebelah kanan kiri kita, depan belakang kita. Boleh kita kasih senyuman yang terbaik. Puji Tuhan. Boleh bangkit dari kursi Bapak Ibu Saudara. Kita boleh samperin saudara-saudari kita pada pagi hari ini. Kita berikan salam dan senyuman yang terbaik. Senyum yang terbaik. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, hari ini kita mau sama-sama mengucap syukur, amin. Sebab Tuhan kita baik. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau sama-sama persiapkan hati kita pada pagi hari ini. Mari kita mau mengucap syukur. Dan kita percaya sampai hari ini kita ada semua karena kebaikan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita masih bisa melihat keluarga kita, masih bisa menghirup nafas dengan lega gratis Bapak Ibu Saudara. Kadang gak pernah kita sadari bahwa itu salah satu berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita mau sama-sama tundukkan kepala kita mau mengucap syukur. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan mengucap syukur ya Tuhan. Begini kami datang ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau mengucap syukur Tuhan sebab Engkau baik. Bahwasanya Engkau selama-lamanya kasih setia-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami tahu Tuhan memelihara kehidupan kami sampai hari ini. Karena kami tahu Kau setia ya Tuhan. Kami tahu Kau Allah yang baik, Kau Bapa yang baik. Pagi hari ini ya Tuhan kami mau datang ke hadirat Tuhan. Mari jamalah setiap kami ya Bapa. Setiap umat pagi hari ini ya Tuhan. Bagi setiap hati kami. Sehingga kami datang dengan hati yang bersih, tangan yang bersih, hati yang bersih. Sehingga kami boleh melihat Tuhan. Kami boleh masuk ke gunung kudus ya Tuhan. Haleluya. Kami mau mengucap syukur. Dikala dirimu mengatasi lalu mengatasimu. Percaya pada pagi hari ini Tuhan Kau berkata di atas segala pujian dan nyembahan. Tuhan
dirimu, mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan, mengatasi bumi akan tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan. Amin Tuhan, mengatasi bumi. Nah Tuhan Yesus, kemuliaan-Mu Tuhan. Mari semua angkat bersamaku bersyukur, bersyukur padamu Tuhan, atas kasih-Mu, atas kasih-Mu dan bermasmur. Kami bermasmur bagi nama-Mu, bagi nama-Mu yang kudus. Selamat kebenaranku, pada tubuh percaya, tubuh percaya, betapa mulianya Tuhanku, muridku mengarahkan. Kita bangkit bersama-sama, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya, mengatasi bumi dan tinggikan dirimu, yes Lord, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan. Tangannya pasti mengatasi bumi. Mari semua bergerak, genap kaki bersama-sama. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan. Amin Tuhan, mengatasi bumi dan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan.
Yesus sudah menangani semua kuasa untuk melalui kasih setiamu. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari katakan bersama, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Kami mengucap syukur ya Tuhan, buat pemeliharaanmu yang dahsyat, buat kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami tahu sampai hari ini Kau masih memelihara kehidupan kami, karena Kau Allah yang setia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Namamu dipermuliakan di tengah-tengah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap memuji menyembah Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan bersama, amin. Terima kasih begitu Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua bersuka cita bagi hari ini, amin. Amin. Sebagai gereja Tuhan, mari hari-hari ini kita harus bangkit, amin. Banyak kesulitan di luar sana, banyak kesulitan di luar sana, amin Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini gereja Tuhan, mari jadi gereja Tuhan yang bangkit, amin. Katakan kanan kirimu, ayo bangkit. Haleluya. Dalam nama Tuhan ditinggikan, amin. Haleluya. Mari kita bersama. Bagi suka nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat
Semua musuh-musuh kita, amin. Iblis dikalahkan, amin. Bapak Ibu Saudara, kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita, haleluya. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan. Yes. Ayo bersama bersorak-sorai, muliakan namanya yang bergerak di kita. Mari kita bertutupan saudara. Muliakan namanya yang selamatkan jiwa kita. Satu-satunya, satu-satunya penebus atas laut bagi kita hidup. Tuhan yang kasih serta
sekalian, puji Tuhan. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, Papa mertua saya, Hokian kalau di sini sebutnya ya, akan bersaksi kalau kemarin Papa berulang tahun, usianya sekarang sudah 70. Puji Tuhan. Mari Papa silakan. Didampingi emak. Shalom. Aku kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang baik ini, saudara-saudara, saya ingin menyaksikan akan kebaikan Tuhan. Kasih setia Tuhan di dalam kehidupan saya selama ini. Pada bulan November ini, tepatnya tanggal 8 Tuhan telah menambahkan umur saya 1 tahun. Sekarang sudah 7. Itu satu anugerah yang sangat besar buat saya. Sepanjang hidup saya banyak persoalan masalah yang telah kami hadapi. Tapi kami percaya segalanya kami berserahnya kepada Tuhan. Sehingga apapun yang kami alami bisa diselesaikan dengan baik. Tuhan menjaga keluarga hamba. Tapi itu semua karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau selalu menyertai kami dan memberkati. Kami juga berterima kasih pada Ibu, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian telah selalu mendoakan saya, keluarga saya, anak cucu mantu saya dalam keadaan baik. Dan juga istri hamba akan juga menyaksikan akan Tuhan yang begitu hebat, Tuhan Yesus kita. Ya, pegang ya. Sambung lagi sama saya. Koyan itu orangnya jujur. Yes. Dia ulet. Ya, betul. Jarang menyerah gitu. Benar. Itu yang saya tahu. Dan saya berterima kasih juga pada Bapak Gembala, Ibu Gembala, oleh karena firman Tuhan di sini, hidup kami diubahkan, dipulihkan, bahkan disembuhkan, terutama pada saya, dan diberkati luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik. Saudara-saudara juga semua merasakan segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa. Ya, coba mari kita berdiri bersama-sama, kita akan bawa pujian. Satu pujian, bukan saya aja tapi saudara-saudara semua untuk berdiri, karena saudara-saudara juga diberkati Tuhan luar biasa. Kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Amin. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku.
Puji Tuhan, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Penyertaan Tuhan luar biasa, amin. Bukan cuma di keluarga kami, tapi saya percaya juga di keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian, amin. Dan ini legacy pelayanan ini turun terus Bapak Ibu Saudara. Hari ini cucunya Kong Ian mau main drum. Mana Teo? Ayo Teo. Hari ini Bapak Ibu Saudara, Teo mau mainin sebuah lagu, ini lagu Sunda. Waktu itu saya pelayanan di sini waktu itu pernah bawain Abdi Moal Mundur. Kak Sena ada liriknya nggak Kak Sena? Ada ya sih. Oke, kita mau nyanyiin sama-sama Bapak Ibu Saudara ya. Yuk. Haleluya. Mari sama-sama. Abdi Moal Mundur, Abdi Moal ngejar, ngejar saleka. Tetap diri Gusti, tetap puji Gusti, salam bina. Urang-urang mundur, urang-urang ngejar, ngejar saleka. Hayu diri Gusti, hayu puji Gusti, salam bina. Mukarama anu disawarkan, abdi sejati kamangena. Mukarama anu disawarkan, abdi puji syukur ka Allah. Mukarama anu disawarkan, abdi sejati kamangena. Mukarama anu disawarkan, abdi satya, abdi moal mundur, abdi moal mundur, abdi moal ngejar, ngejar saleka. Tetap kiri Gusti, tetap puji Gusti, salam bina. Urang-urang mundur, urang-urang ngejar, ngejar saleka. Hayu kiri Gusti, hayu puji Gusti, salam bina. Mukarama anu disawarkan, abdi sejati kamangena. Mukarama anu disawarkan, abdi puji syukur ka Allah. Mukarama anu disawarkan, abdi sejati kamangena. Mukarama anu disawarkan, abdi satya karama, abdi satya karama, abdi satya. Haleluya, puji Tuhan, kita beri tepuk tangan luar biasa bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Terima kasih Teo. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Lagu tadi mengatakan abdi moal mundur. Artinya sudah kita jangan pernah mundur. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya sadari semakin hari ke depannya, Bapak saya selalu bilang nggak akan semakin baik. Betul Bapak Ibu Saudara, karena menjelang kedatangan Tuhan ada masa-masa yang sukar. Benar Bapak Ibu Saudara, kita juga mungkin merasakannya. Beberapa tahun yang lalu ada COVID dan sebagainya macamnya. Lalu salah satu manajer pernah bilang banyak kebakaran terjadi di mana-mana. Kesulitan itu akan selalu ada, bahkan mungkin bertambah. Betul Bapak Ibu Saudara. Dan terkadang tuh buat kita takut. Jujur saya sendiri takut pasti. Apa yang akan terjadi di depan? Bagaimana masa depan kita? Anak-anak muda, bagaimana masa depan saya? Orang-orang tua, gimana saya mendidik anak saya? Banyak saudara, banyak kesulitan yang kita alami hari-hari. Di Bandung, di tempat saya melayani, kakak rohani saya membagikan tentang buah roh damai sejahtera. Apa sih yang harus kita lakukan supaya kita bisa dapat damai sejahtera di tengah-tengah keadaan atau situasi yang sulit atau persoalan yang lagi kita hadapi Bapak Ibu Saudara? Saya bagikan sedikit. Yang pertama adalah kita harus kenal Tuhan Yesus, amin.
Gimana caranya? Kita mau dapat damai sejahtera tapi kita nggak kenal sumbernya siapa. Yang kedua adalah kita bertahan dalam pergumulan. Yang ketiga adalah kita jangan hidup dalam kekhawatiran. Yang keempat, kita bertahan dalam iman. Pertandingan iman kita hari ini, Bapak Ibu Saudara. Dan yang kelima, kita tinggalkan dosa-dosa kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya ketika kita mengenal Tuhan, Tuhan kasih kita Roh Kudus yang menguatkan setiap kita. Amin. Saya percaya Roh Kudus yang menguatkan setiap kita, yang hadir dalam kehidupan kita masing-masing pribadi. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita tundukkan kepala kita. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Karena di mana Roh Allah bekerja, di situ ada kemerdekaan, ada kemenangan dalam hal apapun, Saudara. Bukan cuma Bapak Ibu Saudara saja, tapi saat ini saya boleh dikuatkan kembali. Di mana ada Roh Allah bekerja, hal yang mustahil menjadi mungkin. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, haleluya, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil
Thank you Lord. Kekuatan yang sepenuhnya hanya di dalam Engkau. Amin. Di dalam kekuatan Roh-Mu Tuhan. Karena kekuatan Roh-Mu ya Bapa yang menghidupkan firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu yang akan disampaikan pada saat ini akan lebih membangun kehidupan kami ya Bapa. Amin. Semakin berakar, semakin bertumbuh, dan semakin berbuah-buah lebat dan dinikmati baik kami sendiri, baik orang-orang sekitar kami, dan nama Tuhan dipermuliakan atas semuanya. Karena itulah tujuan Engkau dalam setiap kami, agar hidup kami berdampak Tuhan, sehingga ketidakmustahilan itu di dalam Engkau Tuhan. Bagi kami manusia, secara paradigma kami manusia Tuhan, mustahil. Tapi di dalam kekuatan firman dan Roh-Mu yang ada dalam setiap kami, semuanya menjadi mungkin. Amin. Kami penuh dengan keajaiban setiap hari. Amin. Oleh karena Engkau turut bekerja. Thank you Lord. Thank you. Dengan segala ucapan syukur pada hari ini ya Tuhan, dengan keluarga Bapak Simlai Tuhan, dengan keturunan ilahi yang kami lihat, luar biasa Engkau turut bekerja. Kami percaya kami semua juga Tuhan, Engkau pasti turut bekerja memberkati setiap nikah kami. Amin. Terlebih dalam kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan. Terima kasih segala kekuatan yang bukan daripada-Mu Tuhan, baik paradigma kami maupun manusia akan membatasi Engkau berkata-kata. Terlebih kekuatan kuasa kegelapan kami mau tolak, kami hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus yang berkuasa. Haleluya. Biarlah kebenaran-Mu yang ditegakkan, yang diberitakan pada saat ini. Oleh karena Engkau menyaluti hamba-Mu dengan kekuatan kesehatan, pembukaan firman-Mu, marifat-Mu Tuhan atas hamba-Mu. Kami bersyukur. Hamba percaya Engkau telah memberkati semua ya Tuhan, baik WL Singer ya Bapak, yang telah menyampaikan tugas keimamatan mereka ya Bapak. Kau nyatakan berkat ilahi-Mu Bapa. Kami terima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya, puji Tuhan, shalom saudara. Kasih Kristus buat semua kita yang hadir. Hari ini kita dapat kesempatan dalam menerima kebenaran firman-Nya saudara ya, dan juga bertepatan dengan ucapan syukur dari Kosinlai dan ada kaum keluarga juga yang hadir bersama-sama dengan kita. Ada sukacita saudara? Puji Tuhan. Saudara, hari ini Tuhan mau menyampaikan sebuah kebenaran. Saudara, kita baca dalam Daniel pasal 5. Ya, Daniel pasal 5 kita akan baca sebuah peristiwa yang terjadi. Satu peristiwa yang terjadi dalam kitab Daniel pasal 5 ini saudara. Kita membacanya pada ayat 1 sampai dengan ayat 6 saja. Ayat 1 sampai dengan ayat 6. Daniel pasal 5 ayat 1 sampai dengan 6. Saya mengajak kita membaca bergiliran. Saya baca ayat 1, saudara ayat 2 dan seterusnya. Raja Belshazzar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, 1000 orang jumlahnya, dan di hadapan 1000 orang itu ia minum anggur, saudara.
Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci, rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik, mereka minum dari perkakas itu. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Iya, saudara, ini sebuah peristiwa yang terjadi di mana seorang raja, ini raja kafir, tapi saat itu ini raja adalah raja adidaya. Dia berkuasa atas dunia di zaman itu. Ya, kalau sekarang ini setara Amerika, saudara ya, presiden Amerika ini negara adidaya, atau Cina atau Rusia. Dan saat itu memang kerajaan Babel ini menjadi kerajaan yang tersohor, begitu hebat, dan dia punya pengaruh yang begitu hebat sekali. Dia bisa mempengaruhi hampir seluruh dunia di zaman itu, saudara. Ini kerajaan adidaya. Saudara perhatikan baik-baik bahwa raja ini, saudara, ini peristiwanya pada saat orang Israel dalam pembuangan ke Babel. Dan memang perkakas-perkakas dari bait suci itu diambil oleh orang-orang Babel, lalu ditaruh di satu tempat. Nah, kemudian saudara, ini Raja Belsasar, mereka menggunakan perkakas-perkakas bait suci. Saya ulang ya, menggunakan perkakas yang terbuat dari emas dan perak, perkakas dari bait suci, dan dibuat untuk mabuk-mabuk. Jadi dengan kata lain, mereka ini melecehkan akan perkakas bait suci. Dengan kata lain juga mereka menyalahgunakan alat-alat bait suci. Nah, saudara ya, ini peristiwanya. Lalu di situ tiba-tiba muncul sebuah punggung. Terlihat oleh Belsasar itu punggung, pasti punggung seorang manusia. Ini bukan punggung monster. Dan ada tulisan, jadi ada jari yang menulis. Tulisannya bukan tulisan alien lah kira-kira yang tidak dikenal sebenarnya. Tetapi saat itu membuat Raja Belsasar ketakutan yang sungguh luar biasa. Coba diulang kembali itu ayat 6. Yuk dibaca, Daniel 5 ayat 6. Lalu raja menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Raja menjadi pucat, pikirannya menggelisahkan dia terus. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Waduh, ini ketakutan bukan sembarang ketakutan ini. Ini ketakutan yang bisa mengakibatkan depresi, stres, benar saudara ya. Kira-kira ada nggak saudara pernah mengalami ketakutan kayak gini? Yang misalnya ada masalah, lalu ketakutannya sampai lututnya ini gemeteran. Ada saudara? Ya mungkin pada peristiwa-peristiwa yang dekat dengan peristiwa kerusuhan mungkin bisa terjadi begitu ya. Tapi di Pagaden nggak kayak begitu saudara. Kerusuhan 98, Tuhan tolong. Kerusuhan juga, ya ada masa di sini juga pernah di tahun berapa itu di Pagaden ini ada masa ya. Nah, pengalaman dari yang tokoh-tokohnya dekat sini nih. Nah, tapi sampai begitu nggak? Fosilnya sampai beratuk itu enggak ya? Kondisi sampai enggak ya, saudara ya. Pernah nggak saudara mengalami satu ketakutan yang luar biasa sampai ini lututnya ini sebenarnya berantukan,
jadi gemetar gitu ya. Ini ketakutan nggak main-main ini. Dan yang mengalami ketakutan itu bukan tuan beca, raja. Raja ini kan orang yang bergengsi, nggak mungkin dia ketakutan, apalagi dia raja adidaya. Dia banyak pengawal, dia banyak tentara. Tapi hari itu dia takut luar biasa. Hari itu dia pucat dan pikirannya menggelisahkan dia. Wah, saudara ya. Nah ini perhatikan, ini pasti ada penyebab. Tadi penyebabnya saudara ya. Siapapun dia, raja kafir bahkan, kalaupun kita sebagai anak Tuhan yang menyalahgunakan perkakas bait suci. Nah ini, apa itu bait suci? Dulu bait suci itu adalah bait Salomo, saudara. Tetapi sekarang tidak ada lagi bait Salomo yang sekarang ini sedang heboh di Palestina. Ya, minggu lalu saya ungkapkan itu mah biarkan saja, kita serahkan saja kepada Tuhan, gak bela siapa-siapa, terserah Tuhan. Tuhan sendiri juga bilang, ya kemarin kalau saudara dengar ya, jadi kita nggak usah ikut-ikut campur. Saudara perhatikan baik-baik, memang sedang dalam keadaan yang sedang diributkan daerah Palestina, saudara ya. Israel ingin mendapat Yerusalem supaya bisa bangun bait suci ketiga. Jadi ribuan tahun ini bait suci yang dibangga-banggakan Israel sempat dihancurkan. Biarpun Israel dalam keadaan yang dikatakan saja yang dihukum oleh Tuhan, tapi jangan main-main dengan perkakasnya. Nah, ini perkakasnya dipermainkan sama raja kafir, saudara. Raja Belsasar, ini anak dari Nebukadnezar. Waktu dipermainkan mereka memakai perkakas itu untuk mabuk-mabuk. Itulah penyebabnya. Sehingga raja ini mengalami ketakutan. Saya kasih tahu saudara, ini sebenarnya ketakutan yang dialami oleh raja ini hanya melihat ada punggung, ada jari yang menulis. Dan dia tidak lagi melihat monster. Kalau dia lihat monster ketakutan pantas. Dia tidak lagi melihat peperangan, cuman ada punggung yang membelakangi dia, lalu ada jari yang nulis. Saudara, ini pernah peristiwa terjadi, ada jari yang menulis. Apa yang ditulis? Ya, termasuk juga itu. Apa yang ditulis kita baca di dalam kitab Keluaran, perhatikan ya. Lalu apa yang ditulis? Nah, ini merupakan hal penyebab awal, saudara, dari apa yang terjadi sampai ketakutan yang luar biasa. Keluaran 31 ayat 18. Yuk dibaca. Dan Tuhan memberikan kepada Musa. Tuhan memberikan kepada Musa. Setelah ia selesai berbicara dengan dia di ya. Kedua loh hukum Allah. Terus loh batu. Ya. Yang ditulisi oleh jari Allah. Kedua hukum Allah. Kedua hukum Taurat. Jadi ada dua loh batu, saudara ya. Ada 10 hukum, tetapi ditulisnya di 2 loh batu. Bukan di 1 batu, di 2 loh batu. Itu adalah firman. Jadi yang ditulisi oleh Tuhan, jari Allah ini pernah terjadi peristiwa di mana Tuhan membuat 10 hukum Allah dengan jari. Jadi Tuhan menulis. Jangan ada padaku ilah lain, itu dengan jari. Kalau nulis dengan apa? Pulpen. Tuhan pakai jari. Krek. Ngebentuklah satu ukiran yang kemudian adalah tulisan yang bisa dibaca. Jadi itu artinya jari yang menulis itu adalah menulis apa? Firman. Nah perhatikan baik-baik, saya ulang kembali supaya untuk memahami Daniel 5 tadi. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja. Jadi apa yang ditulis? Firman.
Yang ditulis dalam kitab Keluaran 10 firman. Yang ditulis dalam dinding di dinding di istana Belsasar firman. Saudara ya. Satu lagi yang ditulis di hati kita firman 2 Korintus 3. Nah ini yuk dibaca 2 Korintus 3. 2 Korintus pasal 3 ayat 3. Yuk. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Terus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis oleh pelayanan kami. Teruskan. Ditulis bukan dengan tinta. Ditulisnya bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Dengan roh dari Allah yang hidup. Terus bukan pada lolo batu. Bukan pada lolo batu, melainkan pada lolo daging. Melainkan pada lolo daging, yaitu di dalam hati manusia. Nah, yang ditulis dalam hati kita adalah firman. Amin, saudara. Jadi ada yang ditulis di batu, itu 10 firman. Ditulis di dinding di mana istana Belsasar itu berada, itu tulisannya saya kasih tahu saja, Mene Tekel Ufarsin. Bagaimana saya tahu? Ya dibaca. Ya. Sedangkan Belsasar nggak tahu tulisannya apa. Lalu ditulis di dalam hati kita adalah firman. Amin, saudara. Ditulisnya di mana? Di hatimu. Nggak di dinding rumahmu, tapi di hatimu. Amin. Kadang-kadang kita beli gambar ya, pembaca firman. Apa tuh? Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Itu kata-kata firman favorit banget. Susah payah tidak menambahinya. Kalau bisa gede-gede, kalau iya kan? Nah, itu di dinding ditaruhnya, di mana di figura. Tuhan mau firman itu ditaruh di dalam hati. Amin, saudara. Tuhan mau firman itu ditaruh di dalam hatimu. Firman itu adalah hidup. Firman itu adalah terang. Saudara ya. Nah, cuman kalau di dalam kitab Keluaran sama di kitab Daniel itu beda. Kalau dalam kitab Keluaran itu firman yang harus ditaati sama semua umat manusia bahkan, sehingga ada berkat saat kita mentaati firman. Tetapi dalam istana Belsasar ini firman keputusan. Mene Tekel Ufarsin. Jadi dengar baik nih saudara ya. Pada saat Belsasar seorang raja adidaya, saat dia melihat tulisan itu, dia nggak ngerti maksudnya. Jadi itu merupakan hal yang membuat dia, padahal cuma tulisan, saya tidak tahu, tapi mungkin hatinya berkata itu adalah keputusan. Makanya dia pucat pasi dan takut yang luar biasa. Tapi dia nggak ngerti tulisan itu. Dia nggak ngerti firman itu, saudara. Nah, saudara dengar baik. Nah, sering terjadi sama kita. Kita punya masalah. Lalu singkat cerita dulu saya mengungkapkan. Dipanggillah seorang yang bernama Daniel. Daniel 5 ayat 12. Waktu ditanya sama ahli jampi, sama orang-orang pintar di seluruh daerah kerajaan Babel, gak ada yang bisa baca tulisan. Lalu ada seorang permasyuri berkata, jangan engkau gelisah ya raja, karena Daniel ini orang yang sungguh luar biasa. Yuk dibaca Daniel 5 ayat 12. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa. Karena pada Daniel terdapat roh yang luar biasa. Terus dan pengetahuan dan akal budi. Terus sehingga dapat menerangkan mimpi. Perhatikan ya, ini sehingga dapat menerangkan mimpi. Terus menyingkapkan hal yang tersembunyi. Terus dan menguraikan kekusutan. Nah, terus kan jadi pada Daniel yang dinamai Belsasar oleh raja. Baiklah sekarang Daniel dipanggil
dan ia akan memberitahukan maknanya. Nah, jadi nggak taunya ini ada masalah. Yang digambarkannya masalahnya seperti benang kusut. Ini tidak sekedar benang kusut saja ini masalah. Tapi masalah yang benang kusut ini menimbulkan ketakutan yang sungguh luar biasa. Saudara ya, yang takut itu bukan cuma rakyat biasa, ini raja. Sedangkan raja aja akhirnya disingkapkan, diungkapkan, saudara ya. Apalagi kita, masalah kita mah kecil lah. Ini masalahnya masalah negara lah, bisa dikatakan begitu. Masalah yang memang seperti benang kusut, yang bingung cara menyelesaikannya gimana, yang membuat ketakutan, saudara. Tadi kan Jenis yang pimpin pujian selalu mengungkapkan tahun-tahun mendatang tidak tahun-tahun yang baik, saudara. Sudah diprediksi oleh banyak orang. Tahun-tahun mendatang itu tahun-tahun yang cukup menggentarkan. Nah, saudara ya, ini perhatikan nih, makanya ada masalah, bagaimana nanti cara penyelesaiannya. Nah, ini dia. Kita perlu untuk memahami, bisa menyelesaikan seperti Daniel ini. Daniel ini diberikan roh yang luar biasa. Kalau kita adalah Roh Kudus, amin. Udah ada sama kita Roh Kudusnya. Tinggal apanya? Supaya kita bisa menyelesaikan masalah-masalah baik yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi. Jadi nggak usah khawatir. Amin, saudara. Cuman masalah ini timbul karena apa? Setiap masalah itu mesti ada penyebabnya. Tadi penyebab pertama. Kenapa Belshazzar punya masalah dan menimbulkan dia takut yang luar biasa? Karena dia menyalahgunakan perkakas bait Allah. Saudara, tadi saya bilang bait Allah di zaman dahulu adalah bait Allah yang ada di Yerusalem. Sejarahnya dari bait Allah pertama dihancurkan, muncul bait Allah kedua dihancurkan, dan Tuhan tidak pernah menjanjikan nanti 1000 tahun kemudian aku bangun bait Allah ketiga, 2000 tahun kemudian, 3000 tahun kemudian. Gak ada tuh angka seperti itu, saudara. Sampai sekarang Israel adalah bangsa yang merindukan bait Allah untuk dibangun. Cuman tanahnya belum dapat. Nah, dia nggak boleh dibangun di mana-mana. Mesti dibangun di Yerusalem. Nggak boleh dibangun di Tel Aviv. Biarpun Tel Aviv mungkin banyak tanah, atau di Gaza atau di mana, nggak boleh. Dia mesti sesuai dengan Taurat di Yerusalem. Nah, kalau mengerebut Yerusalem, ya itu peristiwa yang terjadi. Bolak-balik perang, bolak-balik bermusuh, bolak-balik nanti dunia inilah, wah segala macam lah, kacau lah. Jadi nggak bisa sembarangan tuh, saudara ya. Nah, saudara, kemudian ini perkataan Yesus sendiri soal bait Allah. Ya, di dalam Injil Yohanes, ingat ya, kehadiran Yesus, pribadi Allah yang menjadi manusia, perkataannya itu hukum, perkataannya itu sah. Waktu dia berkata, itulah yang berlaku, saudara ya. Nah, waktu dia mengungkapkan soal perkataan tentang bait Allah yang ada di Yerusalem, di mana Yerusalem itu tempat bait Allah dan bait Allah itu tempatnya menyembah. Kemudian Tuhan bilang, ya ini perkataan ini sudah merupakan perkataan yang sah, berlaku untuk kita perjanjian baru. Ya, kita baca Yohanes pasal 4, perhatikan baik-baik di ayat 20. Dimulai dari ayat 20. Yuk. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah, yaitu bagi Yahudi, Israel. Ya, terus kan? Kata Yesus kepadanya. Ini kata Yesus. Perhatikan. Percayalah kepadaku. Percayalah kepadaku, kata Yesus. Ya. Hai perempuan. Perhatikan. Saatnya akan tiba. Saatnya akan tiba. Bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini. Bukan menyembah Bapa bukan di gunung ini. Dan bukan juga di Yerusalem. Bukan juga di Yerusalem. Terus. Kamu menyembah apa yang
tidak kamu Kamu kenal. menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Perhatikan Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. ayat 23. Tetapi saatnya akan datang. Iya. Dan sudah tiba sekarang. Iya. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh. Penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Tidak lagi bicara soal tempat. Teruskan dulu. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ya. Allah itu roh. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia, Ya. harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi Tuhan sudah menyatakan sebuah kebenaran dan ini berlaku buat kita. Kita tidak lagi memprioritaskan Yerusalem, biarpun kalau saudara punya duit lalu kemudian ke Yerusalem. Saya ditunda ke jadi pembimbing rohani ke Holy Land, saudara, karena perang. Harusnya ini ada di Holy Land saya, ya. Dimulai tanggal berapa ya? 14 ya, 14 November. Cuma saya sendiri karena yang dapat cuma sebagian orang saja. Ya, orang-orang juga itu adalah orang ministry dan keluarga saya. Jadi saya yang gede, lalu kemudian suaminya mau ikut, udah daftar nih, udah bayar semua. Lalu adik saya yang ikut, teman saya, anaknya. Jadi sekelompok ya itu orang-orang yang saya kenal, karena Pak Harun, saya juga mau ikut deh. Pak Harun yang jadi pembimbing, saya mau ikut deh. Nah, itu ada satu orang yang ikut karena saya jadi pembimbing katanya, dengan suaminya dari Bandung. Nah, ya. Tertunda kita. Tapi memang itu nggak menjadi sebuah prioritas. Kalau yang lain kan satu hukum, satu rukun itu harus ke tanah suci misalnya. Kita enggak. Saudara pergi boleh, kalau nggak pergi juga nggak apa-apa. Amin. Amin saudara. Karena sudah Tuhan nyatakan. Jangan kemudian setelah dibaptis air di sini, wah rasanya nggak sah, punya duit, lalu kemudian pergi ke Yerusalem, lalu dia berkata begini, aku mau dibaptis di Sungai Yordan. Setelah dibaptis dia bilang, oh aku sah dibaptis di Sungai Yordan. Nggak perlu yang begitu, nggak perlu. Tuhan sudah ngomong loh. Jadi kalau bicara mengenai ibadah, menyembah dalam roh dan kebenaran itu di mana saja. Asal menyembah roh, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Amin saudara. Kalau doa itu di mana saja, Tuhan mau dengar di mana saudara berdoa. Nah saudara, jadi artinya apa? Ibadah itu berkaitan dengan penyembahan, itu berkaitan dengan ibadah. Ibadah itu perlu baik, perlu tempatnya, perlu rumahnya. Apa? Setelah Tuhan bilang Yerusalem sudah bukan lagi tempat ibadah yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki, karena Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang benar, yaitu yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Lalu baiknya mana? Tubuh kita. Jadi tubuh saudara ini adalah bait Allah. Masalah terjadi seperti Belsasar. Masalah terjadi oleh karena menyalahgunakan perkakas bait Allah. Demikian masalah bisa terjadi dalam hidupmu kalau saudara menyalahgunakan yang harusnya perkakas atau anggota tubuh kita ini untuk Tuhan, kemuliaan Tuhan, tapi kita gunakan untuk pesta pora lah, berbuat dosa lah, foya-foya lah, melasapkan kedagingan lah. Kalau kita gunakan anggota tubuh kita, tangan, mulut, hidung, telinga, mata, bahkan nafas hidup kita ini, kita gunakan untuk ke night club misalnya, berbuat dosa di situ, masalah terjadi. Lihat saja, masalah itu akan terus memuncak kalau kita nggak nyadar bahwa hidup kita ini setelah ditebus oleh Tuhan adalah milik Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Yuk. Nah ini perhatikan ya, saudara ya, 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Yuk.
Atau tidak tahukah kamu Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus bahwa yang diam di dalam kamu? tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Terus, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Terus, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. oleh karena kita menyadari kita bukan milik kita sendiri, maka inilah yang kita kerjakan ayat 20. Sebab kamu telah dibeli, Kamu telah dibeli, dan harganya telah lunas dibayar. harganya telah lunas dibayar. Terus, Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. iya, muliakan Allah dengan tubuhmu. Amin, saudara. Persoalan terjadi, masalah terjadi, bahkan dari masalah kecil sampai memuncak masalah menjadi besar oleh karena menyalahgunakan perkakas bait Allah. Kalau sekarang ini menyalahgunakan anggota tubuh kita ini loh, yang harusnya memuji Tuhan tapi ngutuk orang, yang harusnya baca firman tapi nggak tahu lihat siapa gitu, makanya kelalatan. Itu sebabnya kita harus muliakan Allah dengan tubuh kita. Amin, saudara. Jadi kalau ada masalah, ini pasti ada yang nggak beres dalam hidup kita. Pasti kita menyalahgunakan. Saudara perhatikan, saat itu pada saat Daniel dipanggil, Daniel ngasih tahu sama Belsasar, ini anak Nebukadnezar. Kata Daniel begini, sebenarnya peristiwa ini sudah terjadi di bapakmu. Saudara ya, perhatikan nih, Daniel pasal 5 tadi, ini di bapakmu. Daniel 5 ayat 19 dimulai, yuk dibaca. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepada itu, Iya, maka takut dan gentara terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, ini Nebukadnezar nih, bapaknya Belsasar. Terus, suku bangsa, iya, dan bahasa. iya, Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya, dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya. perhatikan. Ditinggikannya siapa yang dikehendakinya, dan direndahkan siapa yang dikehendakinya. Itu Nebukadnezar itu ngeri, saudara. Di zaman itu dia adalah satu manusia yang punya adidaya. Dia punya kerajaan Babel dan hampir menguasai seluruh dunia di zaman itu. Ya, model-model kayak Putin gitu kan. Kita dengarnya juga ngeri. Sembarangan dia bilang aku jadi A gitu kan ya. Apalagi yang Korea Utara tuh, siapa? Nah itu, dom-dom itu lah. Ngeri banget itu. Dulu dengar kalau ada yang kena virus corona di Korea Utara ditembak mati. Jadi saudara, saya mengharapkan kalau mau rekreasi atau mau pergi ke luar negeri, jangan pernah ke Korea Utara, ya. Tembak mati loh. Ini ngeri banget loh. Ini untung dia nggak mau menguasai dunia, bayangin kalau dia menguasai dunia. Nah, yang sedikit pengaruh besar ini Putin kan, saudara ya. Zaman itu Nebukadnezar, siapa yang dia kehendak mau dibunuh, dia bunuh. Wow, kan ngeri sebenarnya. Itu seenaknya dia sendiri gitu. Dan Tuhan percayakan loh, tahunan dia memerintah. Terus, Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, terus sehingga berlaku terlalu angkuh, teruskan. maka ia dijatuhkan dari tahta Dia kerajaan, dijatuhkan dari tata kerajaan, terus. dan kemuliaannya diambil daripada. Perhatikan, Ia dihalau dari antara manusia. nggak pernah terjadi itu. Selama 7 tahun itu Nebukadnezar jadi binatang, makannya rumput, lalu dia terus kemudian selama 7 tahun itu dia makan rumput ada di padang. 7 tahun loh, bukan sehari 2 hari. Udah gelo, jadi gelo. Geloknya bukan kayak orang gila lari ke sana kemari, enggak, dia makannya makan rumput. Udah jadi binatang karena sombong dan tinggi hati. Terus, Dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang. iya, Dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. terus
kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, Iya, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, perhatikan. sampai ia mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi Iya, berkuasa atas kerajaan manusia, iya, dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. perhatikan. Tetapi Tuanku, Belshazzar anaknya tidak merendahkan diri. Tidak merendahkan diri. Padahal, Walaupun Tuanku mengetahui semuanya ini. Poin kedua, nggak belajar dari pengalaman hidup orang-orang tua kita atau baru-baru terjadi lah. Bapak kita misalnya, Bapak Belshazzar yang namanya Nebukadnezar itu sombong, pernah sombong, lalu direndahkan oleh Tuhan jadi orang gelok, makan rumput seperti binatang. Setelah dia mengakui, dikembalikan lagi, tercatat dalam sejarah. Belshazzar tahu, tapi tetap dia sombong. Belshazzar tidak merendahkan diri. Nah, ini bahaya. Belajar dari pengalaman hidup, saudara. Amin. Amin, saudara. Masa bolak-balik jatuh lagi, bolak-balik jatuh lagi. Lu dulu udah pinjem uang, nggak berhasil dalam usaha ini. Pinjem uang lagi untuk usaha ini, bolak-balik jatuh lagi. Ini namanya nggak belajar dari pengalaman hidup. Pantesan selalu ada masalah. Sebenarnya pengalaman hidup itu untuk hidup kita. Oh, saya kalau lakukan ini saya bisa gagal nih. Kalau saya udah ketemu sama dia, udah gagal, ditipu sama dia, balik lagi ke dia. Kan maaf ya, blok namanya. Tapi itu sering dibuat sama kita, saudara. Bolak-balik jatuh di lubang yang sama, bolak-balik jatuh di peristiwa yang sama. Namanya nggak mau berubah ini. Nebukadnezar pernah ngalami seperti itu. Belshazzar harusnya nggak alami lagi dong. Oh, saya nggak boleh sombong, saya mesti rendah hati, sehingga nanti masalah problem tidak dihadapi oleh dia. Tetapi Belshazzar menghadapi masalah dan problem tidak belajar dari pengalaman hidup. Ingat ya, pengalaman hidup itu kita mesti belajar tuh. Apalagi pengalaman gagal jangan diulang-ulang, jangan diulang-ulang. Amin. Amin, saudara. Kita menghindari dari pengalaman yang berulang, kegagalan terjadi. Kita hindari, itu namanya orang berhikmat. Seorang yang berhikmat begitu. Jadi dia menghindari dari hal-hal yang berulang-ulang terjadi gagal. Makanya perlu kita ini, saudara ya, mengevaluasi, mengoreksi diri supaya tidak gagal lagi. Lalu semakin lama semakin kelilit dan lain sebagainya. Belajar dari kegagalan supaya kita ini semakin berhasil. Kalau ada berhasil, ya kita belajar dari situ. Oh, ini berhasil nih, saya pakai untuk yang berhasil. Tapi lebih tepatnya dari semua adalah andalkan Tuhan. Tanya sama Tuhan, doa sama Tuhan. Nah, dua hal inilah, sombong dan kemudian tidak belajar dari pengalaman, membuat Belshazzar ketakutan yang luar biasa. Firman yang muncul adalah firman penghakiman. Saya berdoa supaya firman yang kita dapatkan ini bukan firman penghakiman. Setiap kita dapat firman, itu firman kreasi, firman creation, firman kreativitas, firman pencipta. Amin, saudara. Firman berkat. Sebab dari segala sesuatu itu semua hanya berasal dari firman. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah pribadi, dan tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa firman. Jadi segala sesuatu dunia ini diciptakan oleh karena firman. Itu kreasi waktu Tuhan mencipta. Biarlah firman yang kita dapatkan itu memunculkan kreativitas kita, saudara. Ada pikiran-pikiran yang brilian. Oh, di tengah-tengah usaha kita,
yang lagi mungkin sedang dalam pertanyaan, ini mau kemana ya? Tiba-tiba dengar firman, Tuhan kok mengingatkan sesuatu, ada pikiran-pikiran yang brilian. Saudara ya, di masalah-masalah hidup, di sini Tuhan tegur saya di sini. Saya mau bereskan ini. Ada ide-ide yang brilian, pikiran-pikiran yang brilian. Kalau ini firmannya firman penghakiman. Kita baca, perhatikan ya. Tuhan juga bilang, Yohanes 12 ayat 44 sampai 50, saya baca ya, perhatikan. Tetapi Yesus berseru, katanya Yohanes 12 ayat 44 sampai 50. Tetapi Yesus berseru, katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, perhatikan, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Itu dia. Jangan jadi firman yang menghakimi kita. Kenapa? Karena tidak mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Nanti akhirnya itu firman jadi hakim. Ini Belsasar firman jadi hakim, dan firman itu memutuskan. Nah ini kita baca ya, ini firman jadi hakim di Belsasar ini. Saya berdoa firman yang sekarang kita terima, kalaupun itu mengoreksi kita, itu karena wujud dari kasih sayang Tuhan sama kita. Amin. Kan Tuhan bilang, barang siapa yang kukasih, coba lanjutkan tuh ayat, ia ku tegur dan ku hajar. Jadi kalau Tuhan masih mengajar kita, masih menegur kita, Dia masih mencintai kita. Amin, saudara. Amin. Tapi selama kita ke gereja nggak pernah merasa teguran. Sebenarnya sih bukan nggak pernah merasa teguran, dia dablek. Udah ditegur, mau tempat taubat, itu mah buat dia, itu mah buat dia. Padahal buat dirinya loh. Dablek. Dia tutup telinganya. Sudah perhatikan. Ini perhatikan dalam kitab Daniel pasal 5 tadi. Akhirnya jatuhlah keputusan. Keputusannya tidak menyenangkan, saudara. Keputusannya tidak menyenangkan. Yuk dibaca dalam Daniel pasal 5. Inilah tulisannya. Ya, ayat 24. Ini keputusan. Sebab itu ia menyuruh Daniel 5 ayat 24 sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu. Iya. Dan dituliskanlah tulisan ini. Tulisan itu firman. Mari. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene mene tekel upasin. Bisa kita baca. Iya kan ya. Mene mene tekel upasin. Ya kan. Terus ini artinya. Dan inilah makna perkataan itu. Iya. Mene. Pemerintahan Tuhanku dihitung oleh Allah. Iya. Dan telah diakhiri. Wah, sayang keputusannya. Pemerintahanmu yang begitu hebat dan punya adidaya selesai, finish di anaknya doang, nggak 7 keturunan, cuman anaknya selesai sudah. Pemerintahan Babel yang dipimpin oleh Nebukadnezar itu dalam kepemimpinan yang adidaya, saudara, itu hartanya begitu banyak loh, begitu diselesaikan. Wah, terus kan? Tekel, Tuanku ditimbang dengan neraca. Nah, kalau di pengadilan ada apa, saudara? Ada gambar apa? Timbangan. Nah, itu makanya ini firman penghakiman, firman pengadilan. Terus dan didapati terlalu ringan. Terus Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Ya, ayat 30. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsajar, raja orang Kasim itu. Oh, itu firman gak ditunda.
sampai besok malam itu juga mati. Saudara ya, kalau sudah Tuhan menyatakan mengetok palu sebagai hakim, tidak ada yang bisa menggugat, saudara. Kalau dia menyampaikan vonisnya, tidak ada yang bisa menggugat. MK masih bisa digugat-gugat di Indonesia ya. MK, keputusan MK, lalu ada keputusan naik banding, wah, masih bisa digugat tuh. Ada naik banding. Nah, kalau Tuhan sudah memutuskan, nggak ada. Jangan sampai Tuhan memutuskan sebuah perkara kepada kita sebagai keputusan pengadilan. Jadi sebelum keputusan pengadilan itu, makanya ada ayat berkata, kalau kita ada permusuhan, kita berdamai. Supaya jangan ada keputusan pengadilan, nanti ruginya sama kita. Kalau ada persoalan-persoalan hidup, kita sombong, kita tidak belajar dari pengalaman hidup, kita sadar nih, segera kita berdamai, minta ampun sama Tuhan. Setelah kita dengar firman, ditegur, kemudian kita merasa, oh ini firman buat saya ini. Iya itu tuh saya ini kadang-kadang nggak mau belajar dari pengalaman hidup masa-masa lalu saya. Oh itu tuh saya melakukan tindakan-tindakan di mana seluruh anggota tubuh saya ini pernah saya lakukan hal-hal yang tidak baik dan Tuhan tidak kenan. Sekarang ditegur sebelum masalah itu terjadi, atau mungkin sudah ada masalah tapi belum terus memuncak masalahnya. Bahkan masalah yang terjadi ini gak ada penyelesaiannya buat Belsasar. Diputuskan mati kamu diganti oleh orang lain karena kamu ditimbang ringan, kerajaanmu habis sudah. Lah kalau kita usahamu habis sudah, bangkrut, usahamu pekerjaan di PHK sudah diputuskan, ini karena nggak mau berubah sudah. Tapi firman yang kita dengar, biarlah selalu menjadi suara Tuhan yang lemah lembut. Kita mau bertobat, amin. Kita mau segera mengambil tindakan, ya Tuhan saya mau bertobat. Supaya kesulitan bukan semakin bertambah-tambah, tapi kesulitan berkurang. Bahkan nanti seperti Daniel, hadirnya Daniel, dia membuat hal-hal yang kusut terurai. Wah ya kadang ya kalau ada orang cerita sama saya, aduh bingung ya masalahnya ini, kayak benang kusut masalahnya, nyangkut sono, nyangkut sini, nyangkut, aduh bingung, gimana ini penyelesaiannya ya. Tetap ada penyelesaian sih, cuman memang ada kasus-kasus yang dialami saudara ya, kayak begitu, kayak benang kusut. Apalagi kalau udah terlilit hutang, gali lubang tutup lubang, waduh, ini gimana bisa tertolongnya? Bisa sebenarnya, asal sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin saudara. Nah saudara dengar baik. Nah sekarang pihak Daniel nih, nah ini dia, kita perlu untuk bisa berhadapan. Kalaupun kita harus berhadapan dengan masalah, sampai itu masalah membuat kita takut mungkin awal-awalnya, itu sebabnya kita butuh power dari Tuhan. Sebenarnya roh yang ada pada Daniel, Roh Kudus yang ada pada Daniel, sama juga dengan Roh Kudus yang ada pada kita. Ya saudara ya, Daniel ini yang disebutkan oleh, kita ulang kembali ya, Daniel 5 tadi, Daniel 5 ayat 12. Ini kita ulang kembali ini. Ini luar biasa ini yang namanya Daniel. Yuk dibaca Daniel 5 ayat 12. Karena pada orang itu, karena pada Daniel terdapat roh yang luar biasa. Terdapat roh yang luar biasa. Roh yang luar biasa pada Daniel dengan roh yang luar biasa pada kita sama nggak? Sama. Itu sama-sama Roh Kudus. Amin saudara. Bahkan dengar baik ini. Roh yang ada pada Yesus, Roh Kudus yang ada pada Yesus, dengan Roh Kudus yang ada padamu sama enggak? Ayo, sama enggak? Sama. Bukan yang ada pada Yesus itu Roh Kudusnya jenis jenderal. Saya masih kopral. Sama. Bedanya kita penyerahannya yang enggak sama.
Kalau Yesus itu dituntun oleh Roh Kudus. Kalau kita boro-boro. Kalau yang baik-baik oke lah. Kalau yang nggak baik, maaf Tuhan ya, kan Tuhan penuh dengan pengampun dan penyayang. Kadang-kadang banyak kali kita, aduh, ya, selalu membantah, berdalih. Perhatikan, teruskan. Dan pengetahuan. Memang Roh Kudus itu akan menghasilkan pengetahuan. Terus? Dan akal budi. Terus? Sehingga dapat menerangkan mimpi. Nah, saudara ya, ini nanti kita akan bisa menerangkan mimpi, bukan masalah di mimpinya, tapi perhatikan baik-baik, teruskan dulu. Menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi. Menyingkapkan hal yang tersembunyi. Jadi kalau ada orang yang mimpi, saya dikasih tahu sama Tuhan, itu adalah penyingkapan hal yang tersembunyi, masuknya dalam mimpi. Tapi bukan mimpi bunga tidur ya. Kemarin saya mimpi bunga tidur, tapi mimpinya saudara, jadi nggak perlu diceritakan di sini. Bunga tidur, ada mimpi yang betul-betul mimpi dari Tuhan. Dan ini kadang-kadang kita gini loh, saya kok nggak ngerti maksudnya ya. Apa yang maksud? Apakah nanti dari pekerjaan? Apakah orang itu artinya bagaimana ya? Saya nggak mengerti ya. Ini kalau dari Tuhan ya, tiba-tiba mimpi tentang orang itu disingkapkanlah. Itu mimpi itu adalah penyingkapan. Seperti Firaun dia mimpi, itu penyingkapan masa depan ke 14 tahun. 7 tahun masa kelaparan, 7 tahun masa kelimpahan, 7 tahun masa kelaparan. Sama juga termasuk ini, Daniel mimpi, Nebukadnezar mimpi. Nah, mimpi itu waktu dimimpikan sama Tuhan, yang dari Tuhan itu nggak pernah menyingkapkan tabir, baik itu tabir hidup pada pribadi kita maupun pada orang lain. Nah, ini perlu karunia hikmat. Nah, saudara ya, teruskan dulu, perhatikan. Dan menguraikan kekusutan. Nah, menguraikan kekusutan. Terus? Ya, ini pada Daniel yang dinamai Belshazzar. Yakni pada Daniel. Nah, yang dinamai Belshazzar. Ya, cukup saja. Saudara, kebenaran firman yang Tuhan sampaikan di sini itu selalu memberikan satu pencerahan di pikiran kita. Oh gitu maksudnya ya. Oh, saya ngerti nih, gitu saudara ya. Itu sebenarnya sudah merupakan hikmat yang Tuhan kasih sama kita. Roh Kudusnya sudah ada, hikmatnya sudah ada. Lalu apanya yang kurang? Nah, waktu Daniel, apakah kita ini berbeda dengan Daniel? Nanti kita baca saudara ya. Jadi waktu Daniel sebelum mendapat semua itu, dia melakukan satu komitmen. Nah, ini kayaknya komitnya kita yang kurang. Tidak seperti komit Daniel. Daniel 1 ayat 8. Yuk dibaca. Daniel 1 ayat 8. Saya mau kasih tahu dahulu, Daniel ini adalah orang buangan. Orang apa saudara? Orang buangan dan tinggal di negeri asing. Tinggalnya di mana? Di negeri asing. Dia sebagai kelompok minoritas. Kelompok apa? Minoritas. Kan mirip-mirip kayak kita. Iya kan? Di dunia ini Tuhan bilang kamu ini ada sebagai perantau. Kemudian di Indonesia kelompok minoritas kita ini. Di negeri asing lah katakan begitu. Tapi Daniel punya pengaruh yang luar biasa. Mempengaruhi bangsa kafir. Baik dari kerajaan yang berbeda-beda rajanya, tetap dia jadi pejabat di kerajaan di mana dia ada. Padahal tadinya beda-beda. Tadi Nebukadnezar, Babel diganti Media Persia diganti apa? Tetap dia yang menjadi penasehat. Nah, ini dia dimulai dari komit. Yuk, ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Terus. Dan dengan anggur yang biasa diminum. Raja. Teruskan. Dimintanya kepada pemimpin pegawai istana itu. Yang supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Perhatikan saudara. Perhatikan.
bahwa Daniel pada saat dia dapat untuk dijadikan bekerja di kerajaan, wah mumpung itu mah aji mumpung sebenarnya ya. Mungkin di tempat yang lain, di camp gitu ya, ini kan orang buangan sudah ya. Tiba-tiba dia dipanggil, lalu kemudian ayo masuk ke kerajaan, jadi salah satu nanti, ya entah nanti muda, entah nanti apa begitu. Ini masih muda nih, masih muda. Makanya orang-orang muda ini pertama diawali dari situ. Keberhasilan Daniel yang gilang gemilang ke depannya itu diawali dari kemudaannya, saudara. Tapi kalau udah mudanya udah kacau, ke depannya mau bagaimana? Ini Daniel dia berketetapan tidak menajiskan, jangan aji mumpung. Aji mumpung dapat kerajaan Nebukadnezar Babel. Waduh. Maka dia melazatkan kedagingannya, wah nggak dipakai sama Tuhan. Yang gitu-gitu nggak dipakai. Yang dipakai sama Tuhan adalah betul-betul berkomitmen. Amin. Saya berkomitmen. Komitmen pertama kita adalah sekali percaya Yesus, tetap percaya Yesus. Amin. Amin, saudara. Jangan gara-gara si cantik, si ganteng, Tuhan Yesus sudah tinggal. Tuhan Yesusnya tinggal gara-gara si cantik, si ganteng. Belum. Udah begitu juga, mending cantik bener kayak binatang film. Karena cantiknya cantik lumuran. Saudara dengar baik ini ya. Yang berketetapan untuk betul-betul tidak menajiskan diri. Diuji coba. 10 hari kami diuji. Iman lebih sehat, lebih pintar dari yang lain. Saudara, memang ini sekarang kita bicara mengenai Taurat. Ini kan di dalam Taurat. Kalau dalam Taurat, Daniel ini tidak makan B2. Ya kan orang Israel itu nggak boleh makan B2, jangan salah. Daniel tidak makan B2 dan dalam Taurat ya. Jadi pada saat Daniel ini berketetapan, dia tidak minum anggur yang enak, dia tidak makan segala macam yang orang Babel mah segala macam binatang berkaki 4 ada tuh. Daniel nggak mau. Dia ikut Taurat. Kalau Daniel dia lakukan Taurat sepenuh, tapi Taurat telah dipenuhi oleh Tuhan. Boleh makan B2 kita, gitu kan? Lalu ketetapan apa yang penting buat kita ini? Ya, boleh makan B2, cuma mesti jaga kesehatan. Ya, amin, saudara ya. Nanti ada B2 nggak? Kita lihat sekarang ya, ini langsung saya pada poinnya saja, saudara. Ini luar biasa. Jadi nggak taunya Tuhan ungkapkan nih. Ini kan soal makanan nih. Daniel berketetapan tidak makan makanan yang disajikan di kerajaan. Tadi saya bilang tuh, karena dia tidak pernah menajiskan diri dengan makanan-makanan, baik itu makanan memabukkan maupun makanan-makanan dari binatang-binatang yang najis. Bayangin loh, lele aja najis. Terus sering makan lele ya. Ada yang suka makan kepiting, buat orang Israel najis. Padahal enak. Semua seafood rata-rata najis buat orang Israel. Nah, ya kan? Dan dia mengambil ketetapan itu, saudara. Nah, ini kita bicara mengenai perjanjian baru. Tuhan menghalalkan semua makanan asal itu berguna buat kita. Boleh. Kalau nggak berguna, udah lagi kolesterol, makan lagi dengan makanan seafood gitu. Aduh, nanti tuh berat di leher. Jangan pilih ujian iman. Itu salah sendiri kata Tuhan. Udah kolesterol, mesti tahu diri atau ya kan? Nah, kemudian apa yang dimaksud? Matius 15 ayat 11. Ini nggak taunya ini. Jadi Daniel itu mengambil sikap tidak menajiskan diri dengan semua makanan. Tetapi kemudian Tuhan bicara soal makanan. Makanan itu nggak menajiskan sebenarnya, tapi menyakitkan. Jadi gede atau bikin sakit. Nggak menajiskan. Nggak ada ayat itu. Jadi apa yang masuk ke mulut
itu tidak menajiskan. Tapi yang menajiskan adalah apa yang keluar dari mulutnya. Matius 15. Maksudnya kita bicara mengenai hal rohani. Makanan itu nanti masuknya ke perut. Nah, perut rohani itu juga apa maksudnya? Itu yang keluar dari perut rohani itulah yang menajiskan. Itulah yang kemudian Daniel bilang, aku berketetapan tidak menajiskan dengan hal-hal yang keluar dari mulut. Nah, itu perjanjian barunya, ya. Matius 15 ayat 11. Yuk. Dengar dan camkanlah. Dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang. Melainkan yang keluar dari mulut. Melainkan yang keluar dari mulut. Yang keluar dari mulut, ya. Itulah yang menajiskan orang. Itulah yang menajiskan orang. Kita baca Injil Markus sebentar. Pasal 7 ada satu hal yang perlu kita ketahui di sini, ya. Ya, perhatikan ayat 14. Markus 7 ayat 14. Ini sama, ayatnya sama. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak. Iya. Dan berkata kepada mereka. Iya. Kamu semua. Iya. Dengarlah kepadaku dan camkanlah. Camkanlah, ya. Apapun dari luar. Apapun dari luar Yang masuk ke dalam seorang. yang masuk ke dalam seseorang Tidak dapat menajiskan. tidak dapat menajiskan. Tetapi apa yang keluar dari seseorang. Tetapi apa yang keluar dari seseorang Itulah yang menajiskannya. itulah yang menajiskan. Terus Barang siapa bertelinga untuk mendengar. kita lompat ayat 18. Maka jawabnya. Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Perhatikan. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Perhatikan. Karena bukan Karena masuk ke dalam hati, bukan masuk ke dalam hati, terus tetapi ke dalam perut, tetapi ke dalam perut jasmanianya, terus lalu dibuang di jambang. lalu dibuang di jambang. Perhatikan ini ayat. Dengan demikian dia menyatakan semua makanan halal. Itu ayatnya, ya. Dengan demikian dia menyatakan semua makanan halal. Karena yang masuk ke mulut tidak menajiskan, tapi bisa menyakitkan. Tadi saya bilang, ya, najis tidak. Ini kan soal halal, kan halal dan haram itu kan soal najis dan tidak najis. Ini perkataan Yesus. Tapi yang penting dari semua itu bukan apa yang masuk, tapi apa yang keluar. Itu yang menajiskan. Sebab dari dalam hati ini muncul banyak hal. Ayat 20, cepat yuk. Inilah yang kemudian kita harus hati-hati. Yuk. Katanya lagi. Apa yang keluar dari seseorang. Apa yang keluar dari seseorang. Itulah yang menajiskan. Itulah yang menajiskannya. Terus. Sebab dari dalam. Dari hati orang. Timbul segala pikiran jahat. Pikiran jahat. Percabulan. Pencurian. Pembunuhan. Perzinahan. Keserakahan. Kejahatan. Kelicikan. Hawa nafsu. Iri hati. Hujat. Kesombongan. Perhatikan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Daniel bilang, aku tidak mau menajiskan diri. Dia komit luar biasa. Dan perjanjian baru menyebut bahwa kalau kita komit sama Tuhan dari sejak muda, tidak menajiskan diri dengan apa yang keluar. Apa yang keluar yang tadi kita sebut tadi itu. Kita tidak berpikiran yang jahat, pencurian, percabulan, pembunuhan, perzinahan, keserakahan. Kita komit di mana kita menjaga kekudusan. Maka itu orang-orang yang disiapkan oleh Tuhan mencapai satu tingkat yang luar biasa. Sehingga Roh Kudus yang betul-betul punya Roh Pencipta ini yang ada dalam diri kita, itu menjadi klop dengan komit kita. Kan gara-gara dia itu pribadi di mana dia yang mencipta langit bumi, di mana dia adalah pribadi firman, di mana dia adalah hal-hal yang begitu dahsyat yang bisa menguraikan segala macam ini dan itu. Tapi kitanya nggak komit, nggak klop. Makanya nggak pernah terjadi sama kita. Persoalan ya persoalan.
Tapi bagi orang-orang yang mau komit sama Tuhan, aku mau hidup kudus bagi Tuhan, maka apa yang terjadi? Roh Kudus yang ada pada Yesus, Roh Kudus yang ada pada Daniel, sama dengan Roh Kudus yang ada pada kita. Dan itu membuat kita bisa menguraikan kekusutan. Sehingga apa yang terjadi dalam hidup kita, masalah-masalah hidup, kita bisa selalu mendapatkan pencerahan dari Tuhan. Karena ada Roh Kudus. Hadapi semua hidup ini, di tengah-tengah kesulitan apapun, pasti ada jalan keluar. Jangan menyerah. Ya, dari Ciguat dibilang Kosile adalah orang yang tidak menyerah. Ya, sudah ya, jangan pernah menyerah soal hidup ini. Ya, ada orang yang berkata, aduh, aku mau mati aja deh. Itu ungkapan penyerahan. Kalau mau menyerah sama Tuhan, aku berserah. Gitu, jangan mau mati aja deh. Jangan, itu putus asa. Mari kita hadapi hidup. Tuhan bersama dengan kita. Tuhan membela kita. Tuhan menolong kita. Dia bukan jadi hakim, tapi dia jadi pembela kita. Yuk kita datang sama Tuhan, yuk. Oh, hikmat Tuhan menyertai kita. Haleluya. Kita nyanyikan sebuah lagu, yuk. Mari pemain musik, kita memberikan diri kita kepada Tuhan. Untuk apa yang kita dapat, kita mungkin ditegur, kita koreksi, kita minta ampun, atau kita butuh Tuhan, aku butuh, haleluya, aku butuh ini, pertolongan darimu. Kita doa sama Tuhan, kita doa sama Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, haleluya. Oh haleluya, haleluya, kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib mengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari kita agungkan Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, Dia membela kita, haleluya. sungguh ajaib dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu
sungguh kebenaran firman-Mu hidup, dan itu adalah kekal selama-lamanya. Itu sebabnya kalau kami pegang kebenaran firman-Mu mempengaruhi hidup kami, maka kami akan mendapatkan berkat. Kami bersyukur Tuhan, hari ini Kau memberitahu kepada kami bahwa kami selalu memuji-Mu, itu yang Kau inginkan dari hidup kami. Maka kalaupun ada masalah, Kau memberikan kepada kami hikmat, haleluya, sehingga segala masalah yang bagaikan benang yang kusut sekalipun bisa terselesaikan, dan kami akan menerima selalu kemenangan demi kemenangan dari-Mu Tuhan. Berkati semua yang hadir lewat apa yang mereka sudah kerjakan, pelayanan mereka, yakni memuji dan memuliakan Tuhan, menyembah dalam roh dan kebenaran. Berkati mereka Tuhan. Demikian juga para pelayan Tuhan, haleluya. Kau berkati semua, karena mereka telah bekerja bagi Tuhan, sebab setiap pekerja patut mendapat upah. Kau berkati Tuhan yang memberikan kepada kami fasilitas, baik itu tempat ibadah maupun pastori. Kau berkati keluarga-keluarga ini yang kami lihat memang benar bahwa anak cucu orang benar tidak akan kekurangan. Ada perlindungan, penyertaan dari Tuhan, bahkan turun-temurun, haleluya, seperti Abraham yang kemudian mendatangkan berkat buat keturunannya. Demikian juga Tuhan pada kedua keluarga ini, berkat Tuhan mengalir atas mereka semua. Kau berkati juga Tuhan apa yang sebentar kami akan berikan, korban-korban untuk pekerjaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Mereka yang sakit, mereka yang susah, yang dalam pencobaan, yang tidak bisa hadir Tuhan, jamah mereka supaya mereka bisa di lain waktu hadir dan bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau selesai dari semua ini, maka kalau kami kembali ke rumah kami masing-masing, sampaikan dengan selamat, dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Masyarakat Pegadaian berkati Tuhan, haleluya. Kecamatan Pegadaian, kabupaten, haleluya, kabupaten kami Subang, provinsi Jawa Barat dan Indonesia, Pilpres khususnya, Tuhan tolong supaya dalam keadaan damai sejahtera, nama Tuhan dipermuliakan. Mari angkat dua tangan dan terima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah anugerah cinta kasih sayang dari Bapa yang sungguh sangat mengasihi-Mu. Kasih karunia lewat kuasa pendamaian korban Kristus, serta pimpinan kekuatan kuasa Roh Kudus menjadi milikku saudara-saudara, dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria sorga dan imam besar yang kami puja-puji selalu, kami alaskan doa ini. Haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya terbuka. Setiap kita sungguh masa semua kita kurang. Kita beri, kita doakan, dipuji dari anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya terbuka. Setiap kita suku bangsa semua makhluk yang pulang. Berikan glory, berikan hormat, dipujian bagi anak domba. Dipujian bagi anak domba. Dipujian bagi anak domba. Yesus.